Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai prinsip sarang merpati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tania Rusianggi dengan akhir NPM 039 dari kelas 6A, diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Negara MPD. Di sini terdapat teorema 1, jika n plus 1 objek atau lebih ditempatkan pada n kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 objek atau lebih. Nah, di sini terdapat contoh, terdapat 3 kotak, maka n plus 1-nya itu adalah 4 burung. Terdapat beberapa kemungkinan yang pertama, kotak yang pertama itu terisi 1, kotak yang kedua itu terisi 2, kotak yang ketiga itu terisi 1. Kemudian kemungkinan yang kedua, kotak yang pertama terisi 2, kotak yang kedua terisi 1, kotak yang ketiga terisi 1. Kemudian kemungkinan yang ketiga itu sebaliknya, kotak yang pertama itu terisi 1, kotak yang kedua terisi 1, kemudian kotak yang ketiga itu terisi 2. Kemungkinan yang terakhir, kotak yang pertama terisi 3, kotak yang kedua terisi 1, kemudian kotak yang terakhir itu tidak terisi. Apakah kemungkinan ini diperbolehkan? Nah, kemungkinan tersebut itu boleh karena pada teorema ini tidak ada syarat khusus bahwa semua kotak harus terisi semua, dan satu kotak ini boleh berisi lebih dari 2 objek. Di sini terdapat contoh soal di mana di antara 8 orang pasti terdapat 2 orang yang memiliki hari lahir yang sama. Maka n-nya itu adalah 7 hari, karena hari itu terdapat 7, kemudian n plus 1-nya itu adalah 8. Di sini terdapat 7 kotak, di mana pada kotak tersebut terdapat satu kotak yang berisi 2. Kemudian teorema yang kedua, prinsip sarang merpati yang diperumum, jika terdapat m objek yang akan diletakkan pada n kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal m per n objek, di mana m per n ini akan dibulatkan ke atas. Contoh soalnya itu, yang pertama, jika terdapat 25 orang mahasiswa, tunjukkan bahwa paling sedikit ada 5 orang yang lahir di hari yang sama, di mana M-nya itu adalah 25, sedangkan N-nya itu adalah 7. 25 dibagi 7 jika dibulatkan ke atas itu adalah 4. Maka pernyataan tersebut salah. Harusnya yang benar itu paling sedikit ada 4 orang yang lahir di hari yang sama. Kemudian contoh soal yang kedua, dalam suatu gedung terdapat 5 kelas jika 48 mahasiswa yang termasuk ke dalam ruangan tersebut. Maka paling sedikit terdapat satu ruangan memuat berapa orang mahasiswa. Jadi M-nya itu adalah 48, kemudian N-nya itu adalah 5, maka 48 dibagi 5 itu jika dibulatkan ke atas terdapat 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa paling sedikit terdapat satu ruang itu dapat memuat 10 orang mahasiswa. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.